Audio Jungle. Selamat siang, Mas. Ini kami mau menanyakan Pak informasi terkait penyerapan dana desa di Desa Pesanggerahan. Mungkin Pak Rinto dengar atau tidak terkait pembangunan Kampung Duren ini Pak, yang dari anggaran desa ini Pak. Oh, terima kasih teman-teman wartawan. Saya memang mengikuti beberapa hari ini tentang pemberitaan Kampung Durian yang ada di desa kami. Saya mengikuti dari Citra News Indonesia, kemudian Banyumas Express, Radar Banyumas, dan Rudi YouTuber. Ini Citra News Indonesia menayangkan kalau tidak salah itu 2 kali, dan Banyumas Express saya ikuti 1 kali, kemudian Radar Banyumas. Yang lain saya ikuti dari Rudi YouTuber. Tentang perkembangan pembangunan di desa kami tentang Kampung Durian. Jadi gini Mas, apa yang saya ikuti dari beberapa media, saya itu sedikit agak heran, karena setahu saya kepala desa Pesanggerahan itu orangnya disiplin, keras. Nah, kalau ini sampai terjadi seperti ini kepala desa yang tidak mau mendengarkan saran dari perangkat desa, atau perangkat desa yang tidak mau memberikan masukan kepada kepala desa. Karena saya tahu betul tentang kultur masyarakat Sumbersari. Betapa senangnya mereka ketika dibangun objek wisata, karena akan menambah perekonomian mereka. Tetapi kalau cara yang seperti ini benar, kan kasihan masyarakat. Artinya bahwa masyarakat desa itu pasti berharap bahwa pembangunan ini bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat. Tetapi kalau kemudian saya ikuti di berita, ada beberapa yang menyampaikan diduga prosesnya tidak benar, kemudian ada pengakuan bahwa penyedia jasa tidak ikut lelang. Ini kan menjadi hal yang baik, kok endingnya tidak baik, Mas. Dari pidato Presiden Joko Widodo bahwa masyarakat punya hak dan punya kewajiban mengawasi seluruh kegiatan yang dibangun dengan uang rakyat, dengan tanda kutip di sini adalah menggunakan dana desa. Sehingga menurut saya bahwa hal ini, saya berharap kepada desa untuk segera terbuka dengan menyikapi dengan arif dan bijak. Pasti semuanya akan segera selesai. Karena kalau saya ikuti di pemberitaan, kenapa desa itu menyerahkan kepada Bapermades. Padahal menurut saya Bapermades itu adalah menerima laporan apa yang telah dikerjakan oleh desa. Kemudian Bapermades menerima laporan benar atau tidak dari desa, itu kan salah satunya wewenang Bapermades. Tetapi di sini saya tidak akan menceritakan tentang salah dan benar dari proses itu, tetapi sesungguhnya ketika bahwa Presiden Jokowi, Gubernur Jawa Tengah adalah masyarakat harus berperan serta aktif. Nah, di sini menurut saya desa tidak usah terlalu sulit menyajikan ketika misalnya ada media data. Apa yang dia lakukan sampaikan aja, maka akan selesai semuanya. Nah, kalau sampai dengan demikian, yang aku ikuti dari Citra News Indonesia, bahwa Bapermades akan menunjukkan data ketika ada surat permohonan. Menurut saya, apakah ini juga implementasi
daripada harapan presiden atau tidak saya nggak ngerti. Tetapi menurut saya bahwa presiden jelas menyampaikan sebelum dilaksanakan harus bikin papan pengumuman untuk diketahui rakyat, kemudian ending di akhir tahun rakyat harus tahu berapa yang sudah bisa tercover dan berapa yang belum bisa tercover. Jelas itu disampaikan berkali-kali oleh pidato presiden. Yang saya sayangkan nanti apabila ini menjadi sebuah kegagalan, kalau sampai pemerintah mentiadakan dana desa, desa itu akan bisa bekerja seperti apa? Mudah-mudahan ini tidak akan terjadi. Oke. Jadi gini Mas, saya tertarik dengan pemberitaan Citra News Indonesia dan Rudi YouTuber yang waktu itu menerang ada beberapa dari sahabat saya dari Cilacap yang menyampaikan tentang teknis cara proses tahapannya. Saya tertarik. Jadi gini, ada beberapa bukti petunjuk menurut saya. Bukti petunjuk misalnya toko besi Asahi. Toko besi Asahi menyampaikan dalam pemberitaan tidak pernah ikut lelang. Kemudian NTR Mas Nuswantoro itu juga menyampaikan tidak pernah mengikuti lelang dan tidak pernah menawar. Seingat saya ketika mengikuti lelang, kalau saya waktu itu menjadi seorang kontraktor, lelang itu harus menyerahkan dokumen penawaran. Dokumen penawaran kemudian diverifikasi oleh tim. Kemudian apakah administrasi saya benar apa tidak, berhak mengikuti lelang atau tidak. Ini waktu pengalaman saya menjadi seorang kontraktor. Dan kemudian apakah ada pemenang lelang? Ya. Apakah harus ada SPK? Ya. Tetapi apakah mekanisme di desa harus mengadopsi kepada aturan yang di atas atau desa itu bikin aturan sendiri? Kami tidak tahu persis tentang teknik itu. Tetapi bahwa yang saya mengerti mestinya kalau pemerintah desa akan mengadopsi kepada aturan yang lebih di atasnya. Kalau itu yang terjadi, maka mestinya seperti apa yang disampaikan oleh sahabat saya dalam media itu, mestinya desa harus mengikuti tahapan itu. Nah, kemudian yang saya sampaikan, pemerintah segera menindaklanjuti hal ini. Masyarakat jangan bingung karena pemberitaan yang tidak ada ujung titik terangnya. Karena begini, Bappermades mestinya harus segera menindaklanjuti dengan baik dan inspektorat. Karena begini, sekarang bukti petunjuk yang harus bisa dilakukan oleh inspektorat itu banyak dan Bappermades. Salah satunya Asahi. Kemudian yang kedua NTR. Itu jelas. Pertanyaan saya, apakah harus lelang atau tidak? Ya. Ini kan yang paling tahu Bappermades. Ya. Kalau kemudian Pak Kepala Desa mengatakan bahwa SDM perangkat desa yang sangat terbatas, mestinya harus ada pembelajaran administrasi yang dilakukan oleh Bappermades sehingga bisa mempelajari aturan yang dikehendaki oleh pemerintah. Nah, yang ini kan yang akan menjadi korban masyarakat. Masyarakat Sumberan yang sudah mencoba membuka kampung durian dengan bangganya karena dia adalah masyarakat yang paling ujung di sana di pegunungan. Kalau terjadi benar bahwa tanpa ada proses hibah atau MOU dengan masyarakat, ini kan sangat kami sayangkan. Tetapi saya yakin kok bahwa kepala desa Tugiman itu tidak mungkin seperti itu. Nah, kalau seperti ini terjadi, ini saya justru heran. Ini di mana yang terputus? Komunikasi kepala desa dengan perangkat desa. Terus atau BPD sama sekali tidak pernah memberikan masukan terhadap kepala desa. Saya sangat kecewa dengan pernyataan Ketua BPD Pak Tuswan Masa Bakti yang berakhir 2019. Karena menurut saya
ketika pekerjaan itu dibangun di 2020, maka mohon maaf kalau saya salah, menurut saya itu adalah produk hukum yang dilahirkan oleh BPD yang lama. Periodenya Pak Tuswan. Kemudian hari ini kan BPD baru. Nah, maka kalau Pak Tuswan memberikan statement seperti itu, dia tidak tahu, tidak pernah diajak musyawarah. Tugas fungsinya mereka menjadi BPD itu di mana? Bagaimana peran serta perencanaan? Terus bagaimana TPK? TPK-nya itu bagaimana? TPK itu segera menyajikan dokumen lelang. Segera sajikan dokumen lelang. Ini loh dokumen lelang. Tahapan yang saya lakukan seperti ini. Kemudian mestinya kerjasama yang baik dengan perencana. Nah, saya berharap kepada BPD baru, karena BPD baru sekarang adalah anak-anak muda. Saya yakin mereka akan punya kinerja yang baik. Saya berharap bahwa hari ini BPD yang baru segera duduk bersama dengan BPD lama, komunikasi yang baik dengan kepala desa, karena ini kan masa peralihan, Mas ya, peralihan. Jadi saya justru di dalam hal ini saya mencoba mengingatkan kepada BPD pimpinan Pak Tuswan, coba diingat-ingat lagi. Kalau menurut keyakinan saya, yang merencanakan dan menyetujui pembangunan Kampung Durian, menurut saya adalah BPD lama. Nah, kemudian berakhir di BPD yang baru. Artinya bahwa pertanggungjawaban akhir ada di BPD baru. Nah, ini hemat saya di BPD baru. Tetapi bahwa program itu adalah dilaksanakan oleh BPD yang lama. Pertanyaan saya, apakah hari ini sudah ada serah terima jabatan? Apakah sudah mulai kerja BPD yang baru ini? Ini kan yang harus kita pelajari. Jadi saya berharap dengan pemberitaan ini pemerintah juga segera ikut turun menyelesaikan hal yang sekarang menjadi hangat di pemberitaan, karena saya kasihan dengan masyarakat Sumbersari yang saya tahu betul tentang kultur di sana. Betapa bangganya masyarakat Sumbersari, dia punya lambang kebesaran. Nah, lambang kebesaran artinya sekarang masyarakat Sumbersari lagi mimpi harapan yang indah. Karena dia sekarang mencoba beramai-ramai mengimplementasikan Kampung Durian. Mencoba mereka sudah beramai-ramai lokasinya ditanami Kampung Durian agar menjadi matching dengan kondisi yang ada. Terus sesungguhnya sangat baik, karena Sumbersari itu kan tidak pernah punya jalan baik. Nah, kalau kemudian ini rencana Kampung Durian menjadi baik, maka kemudian infrastruktur itu harus ditekankan menjadi skala prioritas agar nanti ada masyarakat datang kemudian mendapatkan penghasilan, barangkali nanti jadi lahir akan ada kerjasama yang baik. Kalau menurut saya, ini dari pendapat saya teman-teman media, bahwa di Sumbersari itu banyak lahan yang waktu itu menjadi eks tambang, ya. Coba kalau waktu itu minta kepada Pak Kaji Karnoto misalnya untuk kerjasama atau bagaimana, saya yakin Kaji Karnoto juga akan tertarik, ya, karena lahannya dia banyak kok di sana. Ketika untuk dijadikan lahan wisata, barangkali dia akan senang. Tetapi kalau betul bahwa hari ini belum ada berita acara hibah atau kerjasama, apalagi ketika sampai ada berita bahwa diduga tidak ada lelang, ini saya selaku masyarakat Desa Pesanggerahan prihatin, Mas. Untuk berbicara hukum itu kan akhir daripada sebuah ketika sudah ada titik temu. Menurut saya
solusinya banyak kok. Artinya begini, kalau memang desa di dalam perjalanan ini memang ada kekeliruan, coba dikumpulkan bersama antara pemerintah dengan pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. Kemudian untuk memperbaikinya bagaimana. Tetapi kalau mencoba melakukan kebohongan, karena keyakinan saya bahwa bohong pertama akan diikuti bohong berikutnya dan akan diakhiri kebohongan. Tetapi kalau kejujuran pasti akan diakhiri dengan sebuah kebenaran. Itu saja Mas Rudi. Jadi kami berharap bahwa desa kami tetap damai, rukun. Nah, jadi sekali lagi saya berharap kepada pemerintah yang berwenang untuk segera turun ke desa, untuk segera dicek kebenarannya. Itu kan anggaran desa itu kan sesuai juknis dan instruksi pemerintahan, penggunaannya itu harus di atas tanah aset. Ya. Nah, tentu selaku warga desa Nusantara udah tahu isu saat ini bahwa anggaran desa itu di sana dibangun di atas tanah perorangan. Apakah dalam penilaian sebagai warga di sini, apakah itu sudah tempat sasaran atau belum penggunaan anggaran? Terima kasih Mas. Jadi gini, kalau memang juknisnya seperti itu, desa Pesanggerahan kan berarti melakukan kekeliruan, ya, kekeliruan. Nah, kemudian kekeliruan ini apakah menjadi kesalahan fatal atau tidak dengan tanda kutip? Mestinya sekarang pemerintah yang terkait di dalam pemerintahan desa itu siapa? Misalnya Bapak Permades. Bapak Permades segera turun, cek ke lapangan. Terus nanti solusinya Bapak Permades seperti apa? Ya, setiap kebijakan yang sudah diambil oleh kepala desa saat ini, seperti salah satu pembangunan kawasan objek wisata Kampung Duren, berarti sangat mendukung. Tapi kalau ada di sana itu misalnya hal-hal yang terjadi pelanggaran, itu seperti apa? Jadi gini, saya akan menyayangkan kepada pemerintah desa bahwa kalau terjadi pelanggaran. Karena apa? Bahwa dana desa yang diberikan kepada pemerintah desa oleh pemerintah pusat adalah menurut saya semua adalah berpihak kepada masyarakat. Nah, kalau kemudian cara penerjemahnya beda, kan saya tidak begitu tertarik. Nah, apalagi kalau andai kata ini sengaja mengabaikan aturan itu, sengaja mengabaikan, ya mestinya memang ini sudah ranahnya hukum. Tetapi kalau memang sudah ranahnya ke hukum, kan ada yang lebih berwenang, Mas. Artinya bahwa di sini ada kepolisian, ada kejaksaan, dan ada yang lain yang harus bisa menyikapi ini dengan baik. Tapi masalah di tingkat desa Sangkarahan ini, apakah memang hanya salah satunya pembangunan objek wisata, Pak? Apakah pernah juga ada isu bahwa sudah pernah ada menjadi temuan inspektorat? Waduh, karena gini Mas, kalau itu saya nggak tahu betul karena saya sudah tidak begitu aktif ya dengan pemerintahan desa. Jadi kalau pertanyaan itu saya tidak bisa menjawab. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rinto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berada di bangunan menara yang salah satu bangunan yang digagas oleh pemerintahan desa Pesanggerahan dalam rangka pengembangan objek wisata Kampung Duren. Seperti yang terlihat saudara di bawah ini adalah tugu menara dari pengembangan objek wisata Kampung Duren. Entah berapa bangunan ini nilai anggarannya, namun tidak tertera dari papan proyek yang ada di lokasi pembangunan daripada menara untuk menara jauh ini untuk penglihatan dari atas dalam melihat panorama alam di wilayah objek destinasi wisata Kampung Duren. Tapi kalau saya lihat di sini di depan menara sendiri ini tidak ada pohon duren, tapi banyakkan
pohon singkong seperti yang terlihat di layar monitor saudara. Ini menurut salah satu pengakuan bahwa gardu menara ini berdiri di atas tanah milik warga, tetapi pembangunannya ini menggunakan dana dari anggaran desa. Nah, dalam proses pembangunan ini apakah dihibahkan atau tidak? Mari kita tanyakan kepada pihak-pihak yang terkait yang mengerti tentang proses pembangunan menara daripada objek destinasi wisata Kebun Duren. Tapi pada waktu periode saya itu baru gagasan. Gagasan ya Pak ya? Iya, baru gagasan. Jadi melangkah sampai sekarang, sehingga ini pembangunan seperti apa dan dibangunan tanahnya siapa Iya. dan menelan anggaran biaya berapa, Iya. saya pun tidak tahu. Oh, seperti itu ya. Iya, karena seingat saya setelah baru gagasan, terus saya ada kendala pada waktu itu membuat panitia pemilihan kepala desa. Sehingga sampai pelantikan kepala desa. Nah, akhirnya itu setelah itu terburu BPD yang baru. Saya pun sampai sekarang tidak tahu persis anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan Kampung Duren. Artinya Bapak pada waktu itu hanya sebatas gagasan ya Pak ya? Gagasan, Bukan untuk merealisasikan pembangunan Kampung Duren itu ya Pak ya? tidak. Nah, artinya sekarang dengan terrealisasinya pembangunan Kampung Duren yang notabene Bapak tidak tahu anggarannya, tidak pernah musyawarah dengan BPD tentang anggarannya. Iya. Nah, itu menurut pendapat Bapak wong itu dibangun di lahan milik perorangan bagaimana Pak? Ya, saya kurang tahu persis ya. Jadi kemungkinan dari pemerintahan desa sendiri apa sudah sosialisasi ke sana untuk mengambil kesadaran masyarakatnya atau dibayar tanahnya, saya pun tidak tahu. Oh iya. Iya. Artinya pada saat perubahan itu pada waktu itu ya memang Bapak tidak pernah diajak rapat atau bagaimana dalam anggaran perubahan? Tidak. Tidak. Sama sekali Pak? Sama sekali. Iya. Sama sekali. Berarti memang hanya izin lesan. Lesan tok nggih. Ngobrol-ngobrol. Nggih ngobrol kados niki, ngobrol-ngobrol kados niki. Gini ku wonten kayune ditebang nggih mboten ganti rugi mboten apa. Terus niku. Oh, terus niku wonten pinten kayu? Kalih. Padahal nek diregi pinten nggih? Ya paling satusan ya. Tapi mboten diganti rugi. Mboten. Nggih, ibune pripun Bu? Ini makruh nggih Bu. Lah Tapi Mbak mboten membuat surat pernyataan hibah. Mboten. Cuma nembung tok. Nggih. Sing nembung mriki sinten? Pak Lurah kali Pak Kadus, Pak Kadusnya sinten? Pak Wisno. Pak Wisno. Mung hanya secara omong-omong tok Nggih, ya. nembe nggih. Tapi Mbak mboten tanda tangan apa? Mungkin wong juga kan istilah nembe napa? Istilah mungkin nggih. Tiasa aja ngonten niku. Wonten apa? Istilah wonten istilah rembug-rembug. Sing Oh, niku bagi hasil. Oh, nek pun istilah pun berjalan ngoten niku. artinya kalau nanti ini maju ada bagi hasil kali Mbak kan niku. Tapi Mbak secara mung hanya diberitahu bahwa akan ada pembangunan ini yang datang ke sini Pak Kades sama Pak Kadus. Kadus. Ya. Intinya pada waktu datang ke sini gimana Mbak? Ya, biasa wong Kadusnya nggih ponakan sendiri. Oh, keponakannya sendiri. Wis Pak. Pripun ae. Iya. Tapi Mbak nggak membuat surat pernyataan hibah ya? Oh iya. Ya matur nuwun nggih Mbah penjelasannya. Assalamualaikum Mbah. Sekarang ini saya tanya mau ketua TPK-nya berarti kan Pak Mino ya, ketua TPK-nya ya Pak Kades.
Nah, dari proses lelang itu pemenang lelangnya siapa? Ya, lelang material, penyedia barang dan jasa maksudnya. Bumdes. Bumdes. Oh iya, Bumdes. Oh iya, di papan itu juga ada ya, papan namanya ya, itu papan proyeknya Bumdes. Apa itu? Watu Lingga ya. Nah, sekarang saya pengen tanya Pak Mino, kalau pemenangnya Bumdes dalam hal itu lelang, peserta lelangnya siapa saja? Itu kan Bumdes, terus ya tokoh-tokoh material, Tokoh-tokoh material. tokoh Asai, tokoh Nuswan, MTR. Ya, sekali lagi Pak, berarti Bapak dalam pelaksanaan program pembangunan di daerah Sumberan di Kampung Duren, berarti Bapak intinya bagaimana Pak? Mengikuti lelang atau tidak? Kalau lelang saya tidak ikut. Tetapi kalau nama Bapak sampai dicatut-catut mengikuti lelang, nama Bapak terima atau tidak? Iya, saya nggak mau ikutkan untuk saya ikut lelang. Saya nggak ikut lelang. Sekali lagi terima kasih Pak atas penjelasannya. Assalamualaikum Pak Kodir. Berarti Bapak betul ya pemilik toko material NTR ya Pak ya? Iya. Pak Nus. Iya, Pak Nuswan. Iya. Artinya Bapak sekali lagi dalam program pembangunan Kampung Duren yang dilakukan oleh Desa Pesanggerahan di tahun 2019, berarti Bapak memang betul tidak mengikuti lelang Pak? Iya. Ya, oke. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya harus dicek nih, apa memang benar nih 3 toko itu kalau tidak kalau tidak dokumen lelangnya berarti benar nih manipulasi. Tapi kalau benar dokumen lelang palsu, perkara lain lagi, pemalsuan nih. Tapi kita kan harus pastikan dulu nih, apakah dia memang benar-benar tidak mengikuti melancar namanya, hanya dicatut tok. Apakah disertai dengan dokumen? Kalau dokumennya ada, validitas dokumennya seperti apa? Ini malah parah ini kalau kemudian dicatut namanya, dipalsukan dokumennya, melengkapi persyaratan minimal 3 itu jadi perkara baru. Nah. Kebun durian kok banyaknya jati ya.